Selamat datang di video modul 3.1 Chemilling, Laboratorium Proses Manufaktur. Perkenalkan, nama saya Farel Masya Maulana dengan kode asisten PARL. Di sini saya akan memandu kalian dalam mengerjakan report modul 3.1 Chemilling. Selamat menyaksikan. Setelah kalian masuk kepada file Inventor Chem, kalian bisa langsung mengklik Setup, lalu pilih operation type-nya adalah milling, lalu pilih model orientation-nya adalah Z-axis dan X-axis, lalu kalian bisa langsung mengklik permukaan part, lalu klik Stock Point, lalu pilih pada ujung kiri atas, lalu kalian bisa langsung pergi ke Stock, lalu tambahkan set offsetnya menjadi 2 mm dan juga top offsetnya 2 mm. Lalu kalian bisa langsung ke post process, lalu ubah program name atau numbernya menjadi 0, lalu ditambahkan dengan 3 nim di belakang. Lalu kalian ubah program command menjadi labword underscore nama kalian. Jika sudah, kalian bisa langsung mengklik OK. Dan jangan lupa, jika sudah, kalian men-screenshot dan juga pindahkan ke worksheet kalian. Selanjutnya adalah operasi phasing. Kalian bisa langsung mengklik phase, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih phase mill, dan pilih phase mill dengan diameter 50, lalu ubah coulomb menjadi disable, lalu kalian ubah spindle speed menjadi 1600 dengan kalian ubah 0 menjadi 2 nim di belakang, dan juga feed rate kalian ubah 500 dengan kalian ubah 0 menjadi 2 nim di belakang. Lalu kalian bisa langsung mengklik height, lalu ubah clearance height menjadi 30 mm. Lalu kalian pilih paces, lalu kalian bisa langsung men-checklist from other side, dan juga men-checklist multiple depth, dan lalu men-checklist both size dan juga finishing step. Lalu kalian bisa langsung mengklik OK. Lalu kalian klik setup dan pilih simulate, dan kalian aktifkan stock dan place hingga akhir operasi. Dan jangan lupa pada bagian ini kalian screenshot dan pindahkan ke worksheet. Operasi selanjutnya adalah center drill. Kalian bisa langsung mengklik drill, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih center drill, dan pilih center drill dengan diameter 3/16, lalu klik select, lalu ubah coulomb menjadi disable, dan juga kalian ubah spindle speed menjadi 1000, dan kalian ubah 2 angka nim di belakang, dan juga ubah feed rate menjadi 90, dengan kalian ubah menjadi 1 nim di belakang, lalu klik geometri, lalu pilih bagian yang ingin dioperasikan. Selanjutnya kalian bisa klik height, lalu ubah clearance height menjadi 30 mm, dan juga ubah hole bottom menjadi hole top. Lalu kalian tambahkan bottom offsetnya menjadi -3. Jika sudah, kalian bisa ke cycle dan pastikan cycle type adalah drilling repeat out. Lalu klik OK. Untuk simulasi, kalian bisa langsung mengklik setup, lalu klik simulate, dan jangan lupa aktifkan stock dan klik play. Hingga akhir operasi, kalian screenshot dan pindahkan ke answer sheet. Operasi selanjutnya adalah drilling. Kalian bisa langsung mengklik drill, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih drill, dan juga pilih drill dengan diameter 5 mm, lalu klik select, dan pastikan coulomb disabled, dan juga ubah spindle speed menjadi 1000, dan kalian ubah menjadi 2 angka nim di belakang, lalu ubah feed rate menjadi 100, dan kalian ubah 2 angka nim di belakang, lalu pilih geometri dan pilih 2 bagian yang ingin dioperasikan,
lalu pilih height dan ubah clearance height menjadi 30 mm. Dan pada bottom height, kalian bisa men-checklist drill tip through bottom dan tambahkan breakthrough depth-nya menjadi 2 mm. Lalu pilih cycle dan ubah cycle type menjadi deep drilling full retract. Jika sudah, kalian klik OK. Untuk simulasi, kalian dengan cara mengklik setup lalu klik simulate dan klik play. Hingga akhir operasi, kalian bisa langsung screenshot dan pindahkan ke worksheet kalian. Operasi selanjutnya adalah circular. Kalian bisa langsung mengklik 2D milling, lalu pilih circular, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih flat mill. Pilih flat mill dengan diameter 16 mm, lalu klik select, lalu ubah coulomb menjadi disabled, lalu ubah spindle speed menjadi 1600, dan kalian ubah dua angka nim di belakang, dan ubah feed rate menjadi 200, dengan nolnya kalian ubah menjadi dua angka nim di belakang. Lalu kalian bisa langsung klik geometry, lalu pilih circular face selection yang adalah bagian yang ingin dioperasikan. Lalu pada height, kalian ubah clearance height-nya menjadi 30 mm. Lalu klik paces, lalu kalian aktifkan multiple paces dan ubah number of step over-nya adalah 7, dan kalian ubah multiple depth-nya adalah 2 mm untuk maksimum roughing-nya. Lalu kalian klik linking, lalu aktifkan lead to center. Jika sudah, kalian klik OK. Untuk simulasi, kalian bisa langsung mengklik setup lalu pilih simulate, lalu kalian play hingga akhir operasi, dan pada bagian ini kalian screenshot dan juga pindahkan ke worksheet. Selanjutnya adalah operasi tapping. Kalian bisa langsung klik drill, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih tap right hand, lalu pilih tap right hand dengan diameter 6 x 1 mm, lalu klik select, lalu kalian ubah coulomb menjadi disabled, lalu ubah spindle speed kalian menjadi 5 dengan dua angka nim di belakang, lalu pilih geometry, lalu pilih whole faces yang ingin dioperasikan. Jika sudah, kalian bisa langsung klik height, lalu ubah clearance height offset menjadi 30 mm, dan pastikan bottom height-nya menjadi whole bottom. Lalu kalian bisa langsung pergi ke cycle dan pastikan cycle type-nya adalah tapping. Jika sudah, kalian bisa langsung mengklik OK. Untuk simulasi, kalian bisa langsung mengklik setup, lalu klik simulate, dan jangan lupa untuk mengaktifkan stop. Lalu kalian play hingga akhir operasi. Jika sudah, kalian bisa langsung screenshot dan pindahkan ke worksheet kalian. Operasi selanjutnya adalah operasi 2D pocket. Kalian bisa langsung mengklik 2D pocket, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih flat mill, lalu pilih flat mill dengan diameter 10 mm, lalu ubah coulomb menjadi disabled, dan ubah spindle speed menjadi 1600 dengan kalian ubah dua angka nolnya menjadi dua angka nim di belakang, lalu ubah feed rate menjadi 200 dengan kalian ubah dua angka nim di belakang. Lalu kalian pilih geometry, lalu pilih pocket selection-nya adalah bagian yang ingin dioperasikan, lalu pilih height dan ubah clearance height-nya menjadi 30 mm, lalu pilih paces. Pada paces, kalian aktifkan multiple depth dan kalian nonaktifkan stock to lift, dan pastikan maksimum roughing-nya adalah 1 mm. Jika sudah, kalian langsung klik linking. Pada linking, kalian ubah frame type-nya menjadi profile.
Jika sudah, kalian bisa langsung klik OK. Untuk simulasi, kalian bisa langsung klik Setup, lalu Simulate, lalu Play hingga akhir operasi. Pada bagian ini, kalian screenshot dan pindahkan ke worksheet kalian. Untuk operasi selanjutnya adalah operasi slot. Kalian bisa langsung mengklik 2D Milling, lalu pilih slot, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih flat mill dengan diameter 8 mm, lalu klik select, dan ubah coolant menjadi disabled, dan ubah spindle speed menjadi 1600 dengan kalian ubah 2 angka nim di belakang, dan untuk feed rate kalian ubah menjadi 200 dengan ubah menjadi 2 angka nim di belakang. Lalu kalian klik geometri, lalu pilih pocket selection-nya adalah bagian yang ingin dioperasikan. Lalu pilih height, lalu ubah clearance height menjadi 30 mm. Dan pada top height kalian ubah menjadi selection dan pilih bagian permukaan atas slotnya. Detailnya seperti ini. Lalu pada paces, kalian aktifkan multiple depth. Lalu pastikan maksimum roughing adalah 1 mm. Jika sudah, kalian langsung klik OK. Untuk simulasi, kalian mengklik Setup, lalu Simulate, lalu Play hingga akhir operasi. Lalu kalian screenshot dan juga pindahkan ke worksheet kalian. Selanjutnya adalah operasi yang terakhir adalah operasi 2D contour. Kalian bisa langsung mengklik 2D contour, lalu pilih tool, lalu pilih by type, lalu pilih flat mill dengan diameter 16. Jika sudah, kalian bisa klik kanan, lalu pilih edit, lalu pilih cutter, pastikan sudah di menu cutter, lalu ubah solder length-nya menjadi 37, lalu float length-nya kalian ubah menjadi 36, lalu body length-nya kalian ubah menjadi 40, lalu klik OK, lalu klik select, lalu klik OK, lalu ubah coolant menjadi disabled, lalu ubah spindle speed menjadi 1600 dengan kalian ubah 2 angka nim di belakang, lalu ubah feed rate menjadi 400 dengan kalian ubah 2 angka nim di belakang. Lalu kalian klik geometri, lalu pilih contour selection-nya adalah bagian yang ingin dioperasikan, lalu pilih height, lalu ubah clearance height menjadi 30 mm, lalu pilih paces. Pada menu paces, kalian bisa aktifkan multiple finishing paces, lalu kalian aktifkan multiple depth, lalu pastikan kalian pilih rough final dan juga mengaktifkan order by island, lalu kalian aktifkan stock to lift dengan ubah radial stock to lift dan juga axial stock to lift menjadi 0,2 mm, lalu kalian klik linking. Pada linking kalian aktifkan rem. Jika sudah, kalian klik OK. Untuk simulasi, kalian bisa langsung klik setup, lalu klik simulate, lalu kalian play hingga akhir operasi. Jika sudah pada langkah ini, kalian screenshot dan pindahkan ke worksheet kalian. Langkah selanjutnya adalah post process. Kalian bisa langsung mengklik post process, lalu ubah post configuration-nya adalah milling, dan ubah vendors-nya adalah HAS automation, dan pastikan pada HAS pre-NGC, lalu ubah program name atau numbernya adalah menjadi 0, dan 3 angka nim di belakang. Dan pastikan program command-nya adalah labwork underscore nama kalian. Jika sudah, kalian bisa langsung mengklik post. Selanjutnya kalian akan langsung masuk ke Autodesk HSM. Jika sudah, kalian langsung screenshot dan masukkan ke worksheet kalian. Sekian penjelasan modul 3.1, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.